Semua yang Anda tahu tentang time management is wrong. Ini menurut Rory Vaden ya. Jadi seorang author tentang time management yang saya sendiri setelah membaca ini luar biasa. Karena time management is no longer logical but emotional. Nama saya Dewi Tanamal sebagai performance coach. Jangan lupa subscribe supaya Anda mendapatkan informasi terbaru mengenai career, learning, and performance. Suatu tips powerful dari Rory Vaden membantu kita bagaimana melihat time management dari sisi multiplier effect. Jadi saya sempat kaget ya waktu baca ini quote, everything you know about time management is wrong. Really? Banyak konsep menarik yang di-sharing oleh pengarang buku Rory Vaden ini. Jadi dia mengatakan bahwa today time management itu udah bukan logical tapi emosional. Artinya bagaimana kita mendesain melakukan suatu aktivitas atau spend our time itu berdasarkan perasaan kita. Kita lagi takut kah, lagi fear ya, lagi worry, lagi happy, itu akan mempengaruhi. Jadi time is no longer logical, bukan cuma melihat dari urgency atau dari importance, tapi ada faktor-faktor emosional yang mempengaruhi. Waktu kita bicara time management dan self-management, sebenarnya kita nggak bisa manage waktu, karena waktu akan berjalan terus. You like it or not, ia akan running terus. Yang menjadi challenge adalah self-management, bagaimana kita mengatur waktu kita dengan baik, dengan memprioritaskan ya. Nah, di sini Rory Vaden, dia co-founder dari Southwestern Consulting. Jadi dia pengarang 2 buku, kalau Anda bisa baca Procrastinate on Purpose dan Take the Stairs ya. Jadi how to multiply your time. Saya sendiri sejak mempelajari ini, saya juga lagi mempraktekkan ya. Saya juga sangat amazed dengan teori dia yang menurut saya ingin sharing kepada rekan-rekan semua, semoga membantu. Biasanya kita waktu melakukan daily planning, biasanya paling kita tanya tuh, what the most important thing yang saya harus lakukan today? Kalau saya biasanya pikir tiap malam ya, sebelum melakukan aktivitas besok, saya mikirnya besok ini 3 gajah apa yang saya harus selesaikan yang dekat dengan goal saya. Jadi 3 aktivitas besar yang harus saya close gitu ya. Nah ternyata kalau multiplier itu mikirnya lain ya. Tanyanya justru, what can I do today that would make tomorrow better? Atau what can I do right now that would make the future better. Di kalimat ini mengartikan gini. Jadi kalau kita lihat definisinya di sini adalah multiply your time by giving yourself the emotional permission to spend time on things today that give you more time tomorrow. Jadi aktivitas apa yang harus kita lakukan hari ini, tapi memberikan more time for tomorrow. Jadi ini nggak mudah dijawab ya. Karena ada juga strategic thinking yang Anda harus pikirkan di sana. Kita akan lihat nanti langkah-langkahnya seperti apa, karena Rory membagi dalam beberapa tahapan dengan sangat bagus. Jadi successful people multiply their time ya. They take responsibility of their situation and life. Management itu di awal dulu dikaitkan dengan efisiensi. Jadi bagaimana bisa mendevelop tools, teknologi ya, tips, trik, supaya kita bisa mengerjakan tugas-tugas kita itu lebih cepat, efisien intinya di situ. Kemudian masuk era yang kedua yaitu two-dimensional thinking. Kita sudah mulai prioritizing ya. Kita kenal ada 4 matrix dari lihat important dan urgent. Stephen Covey. Jadi kalau Anda lihat di sini ada, saya rasa ini matrix terkenal banget, saya sendiri masih pakai sampai sekarang ya, tapi setelah belajar materinya Rory ini saya langsung wow, menarik ya. Jadi di sini kita lihat urgensi mendesak atau tidak sama penting atau tidak ya. Ini yang kedua. Nah ternyata ini saja nggak cukup loh. Jadi muncullah yang ketiga di sini. Selain lihat urgensinya, mendesak atau tidak, kemudian lihat importance-nya, kita lihat signifikannya ya, impact-nya. Jadi how long does it matter? Ini mempengaruhi dalam Anda spend your time dalam suatu aktivitas. Jadi kalau urgent ini how soon does it matter? Seberapa mendesak ya harus dilakukan. Importance how much does it matter? Seberapa penting gitu ya. Signifikan seberapa berdampak aktivitas ini.
Nah, si Rory ini membuat suatu fokus funnel yang bagus banget menurut saya ya. Biasanya kalau di marketing kita bicara sales funnel gitu ya. Nah, di sini fokus funnelnya keren banget. Fokus funnel ini adalah penggambaran visual. Bagaimana pola pikir para multiplier dalam spend their time on activity. Jadi kita mulai lihat yang pertama. Yang pertama mereka akan pikir apakah tugas ini bisa dia eliminasi. Ya, jadi what things can I eliminate, what can I stop doing. Jadi contohnya misalnya yang panjang 1,5 jam mungkin bisa dibuatkan cuma 30 menit gitu ya, atau Anda. Jadi eliminate ini adalah permission to ignore. Jadi aktivitas apa saja yang bisa di-eliminate, aktivitas apa aja yang bisa di-stop doing. Contoh paling simple ini yang bisa di-stop doing misalnya kalau Anda mempunyai kebiasaan selalu mengatakan yes, kalau Anda bisa mengatakan no, itu Anda akan saving time for the future. Kalau tidak bisa di-eliminate, dia akan berpikir apakah bisa diotomatisasi, automate gitu ya, jadi permission to invest. Jadi can this task be systematized? Contoh paling gampang kalau Anda online seller ya, biasanya membalas customer itu kalau yang masih pemula, customer tiap hari ada 20 kan repot ya kalau Anda harus ketik-ketik, terus formatnya beda-beda. Kenapa Anda nggak bikin sistemnya aja simple, Anda tinggal copas gitu ya, sudah ada standardized misalnya. Kalau customer A, cara balasnya seperti apa? Itu yang very simple sih ya. Kemudian dia akan bertanya kalau nggak bisa di-eliminate, bisa nggak di-automate? Kalau ternyata nggak bisa di-automate, apakah bisa di-delegate? Jadi tugas ini bisa nggak sih saya minta orang lain yang bantu? Tapi kalau delegate berarti di sini artinya Anda harus aware, mungkin nggak akan seperfect yang seperti Anda lakukan, karena Anda udah terlatih gitu ya. Jadi apa yang Anda bisa delegate, Anda harus siapkan 2 hal. Yang pertama Anda harus bisa train orang yang ada, yang kedua Anda harus open to imperfection, intinya di sana. Nah yang ketiga, kalau udah nggak bisa di-eliminate, automate, delegate juga nggak bisa, dan tinggal Anda sendiri. Sekarang Anda akan pikir nih, saya perlu lakukan sekarang, perlu nggak dilakukan sekarang atau masih bisa tunggu later? Kalau udah nggak bisa ditunggu, berarti Anda harus lakukan sekarang. Anda harus concentrate on the test ya. Dan misalnya ada lebih dari 1-2 tugas yang mirip kasusnya, Anda harus lihat impact-nya mana yang paling berimpact jangka panjang, kemudian berapa lama dibutuhkan, dan Anda fokus di task itu. Nah, yang berikutnya kalau Anda bisa wait until later gitu ya, jadi Anda procrastinate. Tapi procrastinate di sini artinya procrastinate in purpose ya. Artinya Anda wait, tidak lakukan sekarang karena ada aktivitas lain yang menuntut perhatian lebih. Nah ini hati-hati nih waktu bicara procrastinate, sering banget kita dengar orang mengatakan procrastinate itu kan number 1 killer of success ya. So kok di sini procrastinate on purpose ya, bukan procrastinate yang umum ya. Jadi kalau kita bicara procrastination yang umum itu adalah menunggu melakukan sesuatu yang Anda tahu Anda harus lakukan, tapi Anda nggak feelingnya tuh nggak mau melakukan, yaitu procrastination. Tapi Anda menunggu melakukan sesuatu yang harusnya Anda lakukan, tapi Anda pikir waktunya bukan sekarang, Anda masih tetap akan melakukan. Nah, itu procrastination on purpose, dan itu masih oke. You cannot solve today time management problem with yesterday time management thinking. Karena kita menghadapi dunia VUCA, banyak sekali konflik interest, banyak sekali emotional triggers yang terjadi, dan how we react, how we self-manage ourselves, itu kuncinya. Jadi, time management is not only logical but also emotional. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam Alpha Code.